Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di pertemuan keempat mata kuliah hukum perkawinan Islam, kita akan membahas tentang hukum peminangan atau khitbah menurut Islam ya. Sesuai dengan standar nasional dikti, kita itu menggunakan peraturan nomor 3 tahun 2020. Jadi perkuliahan kita meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti di samping ada pengetahuan yang disampaikan oleh saya, nanti ada keterampilan terkait penulisan yang berisi tugas individu ya. Kemudian ada keterampilan menyampaikan di dalam bentuk presentasinya. Itu menjadi kewajiban kalian dalam perkuliahan kita di mata kuliah ini. Sebelumnya saya absen dulu ya. Muhammad Rozak, Siti Susilawati, ya. Muhammad Bagus, Ahmad Bayhaqi, Ahmad Fauzan, jarang masuk dia Pak. jarang masuk. Iya Pak. Kemana? Nggak tahu Pak. Syukron, ya. Jadi untuk setiap perkuliahan itu dibebankan 75% harus hadir ya. Makanya harus ada absensi. Baik, kita langsung masuk materi perkuliahan. Hukum peminangan, dasar hukum, pengertian, dan juga tujuan dari peminangan atau khitbah. Siapa yang sudah dikhitbah di sini? Oh, yang laki-laki dikhitbah juga ya? Ada ya? Itu biasanya. Iya. Kalau yang laki-laki di khitbah itu biasanya saking berkualitasnya itu. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan, nanti bisa kalian implementasikan di dalam perspektif hukum Islamnya khitbah melalui tugas individu ya, berbentuk makalah. Di sini salah satu poin di dalam khitbah itu yang pertama membangun kepercayaan, membangun tingkat keseriusan seorang yang berminat dengan lawan jenisnya ya, tentunya tidak kepada sesama jenis. Kemudian perlindungan sosial, yaitu melindungi kehormatan kedua belah pihak dan keluarga dari fitnah atau kesalahpahaman. Jadi ketika kita sudah berani mengenalkan diri pada orang tua perempuan yang diminati, itu akan memberikan perlindungan sosial. Kemudian poin selanjutnya itu persiapan mental dan spiritual, memberi waktu untuk saling mengenal karakter dan kesiapan menuju jenjang pernikahan. Ini biasanya kalau di generasi kalian itu namanya ta'aruf ya, agar saling mengenal. Jadi tidak zaman lagi yang sistemnya dijodohkan. Peminangan adalah tahap krusial dalam syariat Islam yang bukan sekedar tradisi, melainkan fondasi kokoh menuju pernikahan yang berkah dan langgeng. Jadi step yang
diajarkan oleh Islam itu ketika kita suka dengan seseorang, maka tahapan pertamanya yaitu peminangan. Khitbah secara bahasa yaitu berasal dari kata khotoba yang berarti meminta atau melamar. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha maktubataka, itu kan perempuan yang kalian lamar. Kemudian secara istilah, khitbah adalah ungkapan keinginan yang sah dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Ini merupakan ikrar keseriusan sebelum akad nikah, bukan bagian dari akad itu sendiri. Jadi kalian itu, seorang laki-laki ini mengungkapkan keinginan kepada seorang perempuan. Tentunya praktek di lapangannya tidak segampang ini ya. Pasti ada komunikasi panjang antara pihak perempuan, pihak laki-laki, kemudian pihak keluarga. Nanti baru adanya praktek khitbah. Dan biasanya sebelum khitbah itu sudah disetujui kan. Kita nggak mungkin melamar tanpa ada persetujuan dari orang yang dilamar. Kemudian di sini ada dasar hukum peminangan dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 235. Silakan nanti kalian cek untuk tugas individunya. Kemudian ada hadis-hadis yang di sini disebutkan beberapa hadis. Silakan kalian cantumkan juga nanti untuk tugas individu. Syarat peminangan yang pertama, wanita tidak dalam ikatan pernikahan atau masa iddah. Tidak boleh melakukan khitbah kepada wanita yang sedang dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, wanita bukan mahram. Ini makanya perlunya kita mengenal keluarga itu agar kita mengetahui, mengidentifikasi bahwasanya wanita yang kita sukai itu bukan mahram. Kalau ternyata kita suka dengan wanita yang ternyata mahram, kan nanti tidak bisa dinikahi. Kemudian tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Nah, makanya perlu adanya komunikasi ketika proses lamaran itu antara pihak perempuan dan tentunya pihak keluarganya ya. Kemudian rukun peminangan. Ini rukun peminangan ini tidak ada rukun peminangan baku ya, akan tetapi secara substansi ya harus ada laki-laki yang melamar, harus ada perempuan yang dilamar, dan juga isyarat menunjukkan maksud melamar dan penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan atau walinya. Ketika pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk melamar, ini biasanya mau dijawab langsung atau dijawab nanti. Jangan sampai secara etika pihak perempuan itu menggantungkan jawaban dari lamaran. Kemudian tata cara peminangan yang dianjurkan ya sesuai prosedur umum ya. Yang menjadi catatan itu di dalam peminangan itu yaitu hal-hal yang dilarang dalam proses peminangan ini. Tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar, tidak boleh melamar wanita dalam masa iddah, dan tentunya wanita yang sedang dalam status pernikahan. Kemudian ini penyalahgunaan melihat calon pasangan. Ini etika di dalam Islam ya, ketika meminang itu kita tidak diperbolehkan untuk melihat secara langsung calon perempuan, calon pasangan.
Kemudian tujuan pensyariatan peminangan yang pertama membangun saling pengertian, memberi kesempatan calon pasangan untuk saling mengenal karakter, latar belakang, dan kesiapan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Yang kedua, menjaga kehormatan, melindungi kehormatan wanita dan keluarganya dari pergaulan yang negatif atau tuduhan negatif. Kemudian mencari kecocokan, memastikan adanya kecocokan dan kemantapan hati antara kedua belah pihak agar pernikahan langgeng. Meskipun kita dikenalkan oleh orang tua kita, ketika kita tidak cocok ya seharusnya kita komunikasi terlebih dahulu, ada kecocokan enggak antara si laki-laki dan perempuan agar pernikahan itu langgeng. Kemudian perencanaan masa depan, waktu yang tepat untuk membahas rencana hidup bersama, nilai-nilai dan ekspektasi dalam pernikahan. Di sini nanti ketika kita mau melangsungkan pernikahan, ada pra pernikahan itu yang dilaksanakan oleh KUA ya. Jadi di situ seorang calon pasutri itu membahas terkait rencana hidup bersama, nilai-nilai dan ekspektasi di dalam pernikahan. Jadi agar pernikahannya langgeng, karena nikah itu ibadah yang paling lama ya, seumur hidup. Baik, itu saja simpulannya. Peminangan bukan hanya tradisi, melainkan fondasi awal yang kokoh dalam membangun rumah tangga Islami dengan memahami hukum dan adabnya. Kita meniti jalan pernikahan yang berkah. Yang pertama, pentingnya niat, dimulai dengan niat dan baik dan keseriusan, membangun kepercayaan, menjaga etika yang berisi melindungi kehormatan dan menghindari hal-hal yang terlarang. Kemudian yang terakhir, persiapan matang, memberi waktu untuk saling mengenal dan mempersiapkan masa depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti ada sesi diskusi ya, sesi diskusi kelompok di pertemuan kali ini, dan di pertemuan selanjutnya akan ada studi kasus untuk materi selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.